Kejahatan bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Baik yang mempunyai kesempurnaan fisik maupun orang dengan keterbatasan. Bagi penyandang difabel, kini bisa juga terjadi tindak kejahatan di sekitar saat melakukan aktivitas sehari-hari. Meski dengan keterbatasan, namun tetap bisa mandiri melindungi diri Anda dengan kemampuan pertahanan diri. Women's Self-Defense of Koporyu atau disingkat WSDK mengajarkan bagi para difabel untuk melindungi diri dari tindak kejahatan. Para difabel diajarkan teknik bela diri yang dikhususkan untuk melindungi diri di saat keadaan darurat. Gerakan yang digunakan pun praktis sehingga bisa diaplikasikan secara mudah. Gerakan bagi penyandang difabel mempunyai 4 langkah. Pertama, berdoa di setiap kegiatan. Kedua, prediksi melihat kondisi dan situasi sekitar. Ketiga, preventif, usaha melakukan pencegahan dengan cara melakukan pembelaan diri. Keempat, protection atau perlindungan dengan cara melatih dan belajar agar terhindar dari tindak kejahatan. Masih di intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Nah, kali ini kita mau bicara mengenai self defense. Betul. Ya, tetapi karena di sini isinya perempuan-perempuan tangguh, Iya. jadi untuk kita para perempuan-perempuan dan dikhususkan mungkin untuk Anda yang kerabat atau keluarga terkena atau mungkin penyandang disabilitas. Iya betul. Nah sudah ada Ibu Herna selaku ini salah satu Teman-teman praktisi dari- ya, betul. salah satu teman-teman dari penyandang disabilitas. Aha. Selamat pagi Ibu, dan juga ada Mas Koporyu selaku pesilat ya. Yang Kita ngajar dari ngajarin silat. Women Self Oh, Defense coach. of Mas Koporyu. Eko. Oke. Nah ini pemirsa udah ada Mas Eko Hendrawan Sofyan, betul ya? Betul. Nah ini selaku head coach USDK. Betul. Dan juga Women ada Bu self Herna. defense. Koporyu. Koporyu. Koporyu itu ada di Jalan Kopo, jadi Koporyu. Koporyu. jalan Itu Kopo namanya. Bandung. Soalnya saya dapat infonya itu. Ya, Mas Eko, oke, baiklah. Ini kalau misalnya sebelum kita tanya Mas Hendro ke Bu Erna dulu kali ya. Betul. Kenapa Bu Erna memutuskan untuk akhirnya belajar silat? Belajar bela diri ini, self defense ini? Bukan begitu Mbak. Kenapa itu? Kebetulan kemarin itu kita kan ada acara halal bihalal. Aha. Nah terus Mas Eko ini kan kenal sama teman aku. Terus Mas Eko ingin dalam kita halal bihalal itu mau mengajarkan ilmu bela diri. Oh, akhirnya Bu Erna Otomatis bergabung. kita semua ya pada mau. Pada Mau ikut. bergabung, Karena kita gitu. di komunitas kita itu Aha. kalau ada yang aneh pada mau aja gitu. Oh berarti ini aneh gitu ya Bu Herna? Aneh. Mauan gitu ya Bu ya. Masa orang cacat belajar bela diri kan aneh aja Nah, gitu. masa orang cacat belajar bela diri? Mas Eko, banyak nggak sih sebenarnya para yang Mas Eko latih begitu, para murid-muridnya yang menyandang disabilitas begitu? Sebelumnya kita berkenalan dengan Mbak Dewi Hugas. Kemudian saya waktu itu diajak untuk sharing tentang konsep bela diri praktis kepada penyandang disabilitas yang tidak bisa melihat. Tunanetra. Tunanetra. Kemudian ada perasaan bahwa oh ini saya pikir luar biasa untuk kita bisa saling berbagi. Iya. Karena ternyata banyak teman-teman di penyandang disabilitas itu juga yang kena orang-orang jahil. Iya, karena melihat ini orang punya potensi nih kayaknya untuk dia apa-apain gitu Iya, ya. Oke, akhirnya baiklah. dianggap tidak berdaya pada saat Iya, itu. betul. Makanya kita di komunitas Women Self Defense of Koporyu pengen berbagi bahwa bela diri itu harus dimiliki oleh siapapun Iya. tanpa pandang bulu, dari anak kecil, penyandang disabilitas, siapapun. Karena sekarang sudah menjadi kebutuhan yang harus dimiliki. Karena lihat kondisi sekarang ini kejahatan makin merajalela. Betul. Untuk itu perlu dibentengi oleh diri sendiri yang Iya. gitu kira-kira. Ya oke, kita tahan dulu Mas Endro, ini kita mau ngomongin olahraga, tapi Ya. sebelumnya kita mau kasih cuplikan videonya juga untuk pemirsa, di mana olahraga ekstrim ini pemirsa adalah olahraga yang tidak semua orang dapat melakukannya ya. Namun bagaimana jika olahraga ekstrim ini malah dilakukan oleh seorang disabilitas? Pastinya sungguh luar biasa ya Reza ya. Ada yang bernama Aaron Fottingham. Nah ini adalah seorang skateboarder dan juga BMX rider yang melakukan aksinya yang menakjubkan, dan dia melakukannya di atas kursi roda miliknya sendiri. Wow, kira-kira Luar seperti biasa. apa aksinya? Skateboarder loh. Kita lihat sama-sama seperti apa. Ini dia.
Olahraga ekstrim adalah olahraga yang tidak semua orang dapat melakukannya. Namun, bagaimana jika olahraga ekstrim ini malah dilakukan oleh seorang difabel? Sungguh luar biasa. Aaron Fotheringham adalah seorang skateboarder dan BMX rider yang melakukan aksinya yang menakjubkan tersebut di atas kursi roda miliknya sendiri. Aaron Fotheringham adalah seorang atlet kursi roda ekstrim yang dilahirkan di Las Vegas, Nevada pada 8 November 1991. Aaron ini menyandang cacat sejak umurnya 3 tahun. Pada saat itu ia terkena sakit pada tulang belakang. Ia mulai berjalan dengan menggunakan tongkat. Sayangnya seiring waktu, penyakit Aaron ini semakin memburuk dan pada umur 8 tahun, ia pun divonis bahwa ia harus menggunakan kursi roda seumur hidupnya. Keterbatasan tak membuat Aaron rendah diri. Dengan teknik ekstrim wheelchair-nya, penampilan Aaron seringkali membuat dunia tercengang. Iya Pak, iya karena kalau tunarungu Luar orang biasa, nggak nyangka ya dia ampun, di atas tunarungu. kursi roda loh. Setuju. Nah, kita balik lagi ngobrol dengan Ibu Herna dan juga Mas Eko ya, Bu Herna. Iya. Bu Herna ini kan baru pertama kali latihan silat bagi para penyandang disabilitas. Apa sih sebenarnya yang dirasakan Bu Herna ketika latihan baru pertama kali yang aneh-aneh itu akhirnya Ya diikutin? lucu aja gitu. Lucu aja ya. Yang lucu tuh gimana bisa dikasih tahu? Sulit nggak? Maksudnya Sulit gimana? nggak? Begini, sebetulnya saya dulu pernah latihan bela diri, tapi itu khusus tenaga dalam. Oke. Ya, itu beberapa tahun yang lalu, udah ada kali 10 tahun yang lalu. Jadi kita dulu sudah diajarkan tenaga dalam. Nah, kalau sekarang? Nah, udah gitu kan gurunya meninggal. Nah, Guru meninggal, kita nggak pernah Nggak latihan belajar lagi lagi deh, gitu. gitu Nah, ya. kemarin itu ada gitu, terus langsung tertarik. Kan gue dulu pernah belajar juga gitu. belajarnya kayak gimana sih Bu pada saat kemarin? Kalau dulu Nggak, yang Kita kemarin. sekarang Kemarin. 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 itu kita cuman itu aja kok gampang kok. Gimana tuh? Gimana? Kan gini nih. Nah. Tekniknya bercermin. Oh, bercermin. Bercermin itu salah satu teknik bela Ini diri. Boleh Kianya, boleh Kia. boleh Iya, dijelasin ke betul. Mas Eko. Mas Eko boleh jelasin nih Oke. Bu Erna ngapain? Jadi ketika ada Bu Erna lagi ditarik, jangan pernah menarik karena memang kondisinya nggak memungkinkan. Iya. Maka harus diikutin. Untuk cara melepaskannya nggak usah panik. Cukup seperti bercermin, Bu Erna. Iya. Kemudian menggaruk, pasti lepas. Oh, itu dia. Iya. Sekencang apapun mesti lepas. Oke. Jadi teknik-teknik yang diberikan sangat sederhana, seperti bagaimana memanfaatkan tisu atau lipstik ini sebagai alat Aku pertahanan tadi diri. bingung loh, ini siapa yang taruh maskara di sini? Anggi soalnya sempat nanya, nggak tahu ini buat teknik bela diri. Jadi Oke, bukan baik. begini, bukan ini tisu kemudian ada penjat, kurang ajar. Enggak, kacau ya, enggak ya? Atau dilipstikin enggak? Ada fungsinya. Fungsinya gimana, Fungsi gimana? lain adalah ketika kita pengen kondisi untuk mengepal. Ketika mengepal kosong dengan menggenggam Ada sesuatu isi, atau ya. isi, mau lipstik atau tisu atau apapun. Maskara atau apapun gitu Maskara, kemudian ketika dikepal, ini kekuatan lebih tinggi 3 kali lipat. Jadi bagi perempuan yang tidak pernah mukul, Memukul seperti kemudian aku. pengen mukul lebih keras, kencang seperti atlet, cukup hanya pegang ini, kemudian bam, Wow. lebih keras dan pasti aman. Sesimpel itu. Iya, Itu betul. ya. Nah, kalau misalnya dari Bu Erna sendiri, memang seberapa penting sih Bu bela diri buat Bu Erna? Apalagi kan banyak orang berpikir disabilitas udahlah nggak bisa apa-apa, Iya. nggak perlu kita ganggu. Ada yang berpikir situ atau mungkin jadi Kita kan nggak bahan gangguan. tahu, Mas. Kita kan nggak tahu yang namanya kalau ada musibah. Ada nggak Kita sih, kan nggak tahu kalau orang mau niat jahat apa Emang pernah enggak. punya pengalaman? Enggak sih. Pengalaman alhamdulillah belum ya Bu, jangan Alhamdulillah. sampai. Jangan, itu yang- Bilang sampai enggak ya. sih. Iya. Jangan Cuman sampai. paling tidak kita Sudah siap. siap dan badan jadi sehat lah ya. Iya, Otomatis. betul. Udah ada pegangan gitu ya Bu ya, Iya. tahu nih kira-kira harus Kayaknya ngapain. lebih percaya diri. percaya gitu. diri. Angki mau tanya apa, Ki? Temanku tunarungu itu kebanyakan rata-rata banyak di daerah itu yang diperkosa, Mbak. Ah ya ampun. Ya, betul. Kan? Kalau tunarungu itu kan nggak terbiasa aja, Iya. perempuan dan segala macam. Sekarang saking nggak berdaya, mereka tuh sering banget ada kasus yang seperti itu. Banyak. Kalau aku bilang bela diri itu sangat penting banget untuk bisa membela diri Betul. sebagai seorang perempuan. Jadi bela diri itu, Mas, Mbak, bela diri itu tidak hanya sebatas pukul, tendang, tangkis. Jadi Harus memahami 4 konsep bela diri Nah, di USTK. ini 4 konsepnya nanti Siap. kita bahas habis iklan ya. Boleh, kita boleh. iklan dulu boleh Dan ya, nanti kita Mas juga Eko bakal ya. praktek juga ya, Nak, Oh ya? iya dong, iya dong kita Harus. praktek. Nanti pemirsa kita balik lagi di Intermezzo. banyak info nggak bikin kepo.